Jadi saya menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk mencopot Mirwan MS ini. Kita tunggu. Kalau dalam waktu sebulan belum ada pencopotan atau hanya sekedar diberikan sanksi administrasi, sanksi peringatan keras, rakyat bisa marah dan saya pun akan marah. Karena kelakuan Mirwan ini sangat bisa dikategorikan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang biadab meninggalkan masyarakatnya yang sedang tertimpa bencana yang luar biasa seperti di Aceh Selatan. Saya kira Mirwan harus tunggu nasibnya. Kalau orang Betawi bilang, rasain lu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya sudah membuat opini terkait dengan kecaman saya terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang pergi umroh pada saat daerahnya masih dalam kondisi darurat bencana. Mirwan MS sudah memberikan klarifikasi bahwa ini sudah merupakan nazar pada saat dia mencalonkan diri menjadi bupati. Kalau terpilih dia akan melakukan umroh. Dia mengatakan sudah melakukan bantuan. Dia mengatakan kondisi Aceh Selatan sudah stabil. Dan klarifikasi dari Mirwan MS ini terbantahkan dalam kenyataannya bahwa ternyata bencana susulan masih terjadi di Aceh Selatan. Jadi sangat wajar kalau semua marah kepada Mirwan. Dan saya harus mengapresiasi tanggapan cepat dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatakan dengan jelas bahwa tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan MS untuk umroh. Ya nggak mungkin lah logikanya. Kalau orang waras itu tidak akan melakukan meninggalkan daerahnya dalam kondisi yang porak-poranda karena masih darurat bencana seperti di Aceh Selatan. Jadi bisa kita lihat karakteristik dari Mirwan MS dan istrinya ini seperti apa. Dan kemarin tanggal 7, kalau nggak salah 7 Desember, di Aceh Presiden juga memberikan komentar bahwa harus diberikan sanksi pencopotan, bukan hanya sekedar pencopotan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan, tapi pencopotan sebagai Bupati. Kita mendukung langkah Presiden. Ini instruksi Presiden kepada Menteri Dalam Negeri yang harus dilaksanakan. Mungkin pada saat konten ini tayang, mungkin Mirwan sudah datang ke Indonesia. Ya tinggal tunggu nasib saja. Kalau Presiden sudah menginstruksikan seperti itu, memang tidak ada jalan lain. Mirwan ini harus dicopot. Kenapa? Mempermalukan bangsa dan negara dan mempermalukan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sendiri. Jadi orang akan mengkait-kaitkan dengan Partai Gerindra kalau tindakan Presiden CHU Menteri Dalam Negeri tidak dilaksanakan dengan tegas. Seperti kata Presiden, Mirwan MS ini kalau di militer seperti disersi, meninggalkan tugas, meninggalkan anak buah. Bayangin, coba bayangkan, peperangan sedang berlangsung, pemimpinnya atau komandannya tiba-tiba dia pergi plesir. Anak buahnya dibiarkan perang sendirian. Ini yang terjadi atas kelakuan dari Mirwan MS Bupati Aceh Selatan. Jadi menurut saya memang tidak ada sebitir biji jarah pun yang bisa memaafkan ada celah permakluman terhadap kelakuan dari Mirwan MS dan istrinya.
Orang itu biasanya pulang dari tanah suci itu mendapatkan hidayah baik. Tapi kalau niatnya, kalau motivasinya hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, tapi meninggalkan kemaslahatan masyarakat, Tuhan pun tahu ini hanya pencitraan diri saja. Kita lihat ini gambar-gambar dia di tanah suci, itu menyakiti rakyat. Jadi wajar sekali kalau Mirwan M. itu dicopot. Kita mendukung segera dicopot, diganti siapapun lah, asal bukan Mirwan JS, karena sudah terbukti kualitasnya. Ini baru 8 bulan atau 9 bulan dilantik, sudah membuktikan kualitasnya bahwa dia tidak layak menjadi pemimpin, tidak layak menjadi bupati. Sanksi sosial sudah diterapkan oleh masyarakat, sedangkan kita sedang menunggu sanksi administrasi tegas. Jangan hanya diberikan peringatan keras, ini benar-benar membuat kita marah gitu. Bahkan saya lihat di berbagai media sosial, orang marahnya kepada Mirwan sudah sampai ke ubun-ubun. Ada yang mengatakan Mirwan MS ini layak dinepalkan gitu. Ingat kan kita peristiwa Nepal, bagaimana Menteri Keuangan dihajar di sungai, dikejar-kejar, dipukuli di sungai, ditelanjangi. Mirwan layak dilakukan seperti itu. Jadi kalau masyarakat mereferen kasus di Nepal, itu juga wajar. Karena kasus Nepal itu kemuaan masyarakat yang begitu sudah tidak terbendung atas kelakuan para pejabat dan elit-elit. Nah, untuk kasus di Aceh Selatan ini ya tidak perlulah dinepalkan lah. Mirwan MS ini hanya perlu dicopot, dipecat jadi bupati. Rakyat harus bergerak untuk mendukung keputusan pemerintah pusat agar Mirwan ini dicopot jadi bupati Aceh Selatan. Saya kira kelakuannya sudah tidak mungkin dimaafkan, akan menjadi catatan sejarah. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Hasilnya kalau salah ya seperti Mirwan ini. Orang yang tidak punya kapasitas dan mempunyai moralitas yang memadai sebagai pemimpin. Pemimpin dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun tidak mungkin meninggalkan anak buahnya. Apalagi Aceh Selatan banyak korban jiwa. Banyak rumah hancur, jembatan hancur, jalan-jalan terputus. Infrastruktur semuanya berantakan, rumah sakit terdampak, ditinggalkan umroh. Ini benar-benar ya tidak bisa termaafkan lah. Jadi saya menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk mencopot Mirwan MS ini. Kita tunggu. Kalau dalam waktu sebulan belum ada pencopotan atau hanya sekedar diberikan sanksi administrasi, sanksi peringatan keras, rakyat bisa marah dan saya pun akan marah. Karena kelakuan Mirwan ini sangat bisa dikategorikan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang biadab, meninggalkan masyarakatnya yang sedang tertimpa bencana yang luar biasa seperti di Aceh Selatan. Saya kira Mirwan harus tunggu nasibnya. Kalau orang Betawi bilang rasain lu, karena akibat kelakuannya sendiri. Ya, istrinya pun juga rasain lu. Memang enak menjadi pemimpin itu. Dalam kondisi bencana seperti ini masih tega-teganya. Ini kan luar biasa nih, orang yang tidak mempunyai empati sosial. Nirempati ini Mirwan dan istrinya ini. Apakah mungkin orang seperti ini diberikan kesempatan lagi? Menurut saya jangan pernah. Dan ini menjadi pembelajaran bagi bupati-bupati yang lain, gubernur-gubernur yang lain, presiden, menteri-menteri yang lain. Jangan melakukan blunder yang akhirnya membuat kamu menyesal seumur hidup. Dan saya yakin Mirwan akan menangis tergerung-gerung karena tidak menyangka kelakuan brutalnya, kelakuan meninggalkan Aceh untuk kepentingan pribadi ini
akhirnya menuai kontroversi dan menuai sanksi yang sangat berat. Tapi sekali lagi kita tunggu saja realisasi pencopotan Mirwan MS dari Bupati Aceh Selatan. Kalau tidak, kita akan terus mengingatkan pemerintah agar memberikan sanksi seberat-beratnya, yaitu pencopotan. Kalau perlu pidana lah, kalau menurut saya sih. Karena bagaimana mungkin kita memaafkan pemimpin yang meninggalkan daerahnya dalam kondisi yang rusak parah, yang sedang tertimpa bencana yang luar biasa. Bagi saya, ya sebagai orang waras, Anda semua juga berpikir kita geleng-geleng kepala melihat kelakuan seorang bupati seperti Mirwan. Terima kasih sahabat Indonesia, sekali lagi kita tunggu langkah konkret dari pemerintah, kita kawal bersama. Kalau tidak ada realisasi, kita suarakan untuk kita ingatkan agar Mirwan MS segera dicopot dari jabatannya menjadi bupati. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.